Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi qawli ghaniya anhu. Ataf kepada wa kharaja bi qawli di atas itu. Lan kejaba wa bi qawli lan kejaba kelawan ucapan ingsun ghaniya anhu. Apa sing kejaba? Apa ma barang la yastaghni kang ora semugih apa banyu anhu saking ma. Kemarin dijelaskan bahwasanya air yang berubah sebab mukhalid bi khalidin tahirin yang suci wa qad ghaniyal ma'u anhu. Dan air tidak butuh dari benda tersebut. Arti enggak butuh di sini kita jelaskan kemarin, enggak butuh itu bisa untuk diusahakan enggak sampai tercampur. Tidak sulit membuat benda tersebut enggak mencampuri air. Itu maknanya ghaniya anhu, semugih itu enggak butuh. Jadi air yang berubah sebab mukhalid, perkara sing nyampuri banyu, yang ketika sudah bercampur enggak bisa dibedakan lagi. Koyok kopi, teh, apalagi Marimas, Nutrisari, bendanya suci tapi mencampur air secara menyeluruh. Dan air tersebut ghaniya anhu, bisa diusahakan, bisa dijaga, artinya mudah untuk menjaga air, jangan sampai kecampuran. Loh, kopi ngene di dapur, gula ngene di dapur, teh di dapur, minyak wangi di lemari, lalu apa kok dicampur nang banyu? Mestinya kan bisa untuk enggak dicampur, tapi kok tercampur? Nah, itu berbahaya nanti perubahannya. Nah, sekarang apa sing bukan ghaniya anhu? Yani wa kharaja, dan keluar daripada batasan yang kami sebutkan di atas ghaniya anhu. Apa sing metu sing enggak termasuk ghaniya anhu? Ma la yastaghni anhu, sesuatu atau barang yang air itu sulit untuk menjaga biar enggak tercampur. Benda ini jatuh ke air dan akan bercampur dengan air. Sedangkan menjaga agar jangan sampai tercampur itu sulit. Angel. Lek minyak wangi, teh, kopi mau gampang. Penting ojo dicedekno, ojo dicampur lah gak campur. Nah, ini ada barang-barang yang mencampuri air dan memang sulit menjaga untuk tidak tercampur. Apa contohnya? Kama kaya barang fi maqarrihi kang tetep ing dalem nggon tetepe banyu wa mamarrihi lan nggon liwate banyu. Min nahwitinin bayane saking endut lumpur. Wa tuhlubin lan suket mata lele. Mutafattitin kang dadi ajur. Wa kibritin lan ulirang, belerang. Jadi ada benda yang suci, yang mencampuri air, dan memang sulit menjaga air supaya nggak tercampur. Contohnya apa barang tersebut? Yaitu sesuatu yang ada di tempat air itu berada. Atau sesuatu yang berada di tempat aliran air. Nah, contoh yang ada di tempatnya air yaitu seperti tin, lumpur,
ada danau misalnya, atau apa kolam yang sing gak plesteran, sing gak semenan, sing gak keramik, kolam alam kayak di Mendit atau di mana itu, danau. Itu di dasar kolam, di dasar danau ada lumpurnya. Ketika ada perahu lewat atau orang berenang atau apa, atau airnya bergoyang kena angin atau apa, maka lumpurnya akan mencampur ke air dan airnya berubah pasti. Lumpurnya hukumnya apa? Suci enggak? Suci. Mukhalid enggak? Ya mukhalid, wong nyampur nang kene banyu tadi coklat banyune. Tanah yang ada di dasar air. Nah, itu kalau mencampur gimana? Enggak berbahaya. Soalnya apa? La yastaghnil ma'u anhu. Air enggak bisa dijaga. Iso enggak? Ojo sampai njok-njoko, ojo sampai banyu mau kecampuran lumpur sing di dasar banyu. Enggak bisa, sulit. Orang berenang, orang mandi ya pasti goyang sikile munggah ndute. Apa jenenge? Lumpure mau. Atau sesuatu yang ada di tempat lewatnya air, di tempat aliran air. Nah, min nahwitinin lumpur wa tuhlubin lan suket motolele mutafattitin kang acur. Suket motolele itu tanaman kecil-kecil. Sebagian kitab menerjemahkan apa jenenge? Lumut. Padahal bukan lumut. Suket motolele itu ketika habis banjir biasanya atau habis hujan ada air menggenang. Asalnya bening, kemudian moro-moro berapa hari kemudian 2-3 hari ndek banyu ijo. Banyu ketutupan tanaman kecil-kecil sing warnane ijo, cilik-cilik. Biasanya kalau kita masukkan kaki ke air tersebut atau tangan pas dientas mana dicukup mana, iki ngantil kabeh nek tangan ijo-ijone tadi itu. Bukan ganggang gede, ini cilik-cilik tul kayak motone iwak lele. Nah, itu dari mana? Ya dari air. Air hujan, air habis banjir menggenang 2-3 hari, maka tumbuh tadi itu tanaman-tanaman hijau yang kecil-kecil. Di jarno sampai petang dino, 5 dino, moro-moro banyune hilang, suket mang hilang. Kenapa? Hancur dan mencampur dengan air. Air akhirnya yang asalnya sifat airnya itu baunya tawar, tadi mambu godong-godongan. Warnanya juga kadang-kadang ada perubahan sebab suket motolele sing ajur mau. Atau bisa dikatakan lumut lah, lumut sing merubah bau air, merubah warna air. Gimana? Ya ndak apa-apa. Soalnya apa? Tuhlub suket motolele atau lumut mau itu memang munculin di jero banyu. Sulit kita mau menjaga, jangan sampai air yang menggenang ini jangan ada suket motolele nih, gak iso. Nah, itu namanya la yastaghni anhu. Nah, terus barang yang ada di aliran air gimana? Contohnya apa? Wakibritin lan ulirang. Jadi air dari gunung, aliran air ke bawah kan, mengalir ke bawah. Ini gunung biasanya ada welirange. Nah, kebetulan di tengah-tengah sungai tadi, di tengah-tengah aliran ada batu besar yang mau bertahun-tahun dek gunung. Ternyata batu ini adalah belerang, tapi ketutupan lapisan-lapisan sehingga tidak kerasa. Tiba-tiba dari atas ada kayu gede ngalir nabrak nang kene watu mau. Rompal watune, pecah watune, ternyata tidak ada belerang di dalamnya. Welirang, bau belerang kan kayak sulfur belerang. Ya, khas baunya. Dan ini air yang mengalir kena batu tersebut, seret mengenai batu, mengenai belerang, sampai di bawah bau belerang airnya. Memang khasiatnya bagus untuk penyakit kulit, gatel-gatel atau apa, bagus. Tapi baunya berubah, airnya nggak bau air lagi, tapi bau belerang, mengandung belerang. Gimana itu? Nggak masalah. Kenapa? Soalnya belerang tadi itu ada di tempat aliran air. Juga iso njogo. Sopo sing ngeru?
Jadi ketika di bawah gunung aliran air mau wudhu loh, kok ambu belerang ya apa ini? Gak apa-apa. Berarti di aliran air sana itu ada belerangnya di tengah-tengah sungainya. Sing goleki diteliti satu persatu di mendukur yo repot kabeh. Engko welirang sing kene dijogo diamankan, ternyata ada lagi yang welirang sing liyane. Repot. Artinya la yastaghni anhu. Itu enggak masalah. Contoh lain wakat taghayyuri lan kaya perubahan bitulil muksi kelawan suwene meneng. Air dibiarkan lama-lama banyu di jeding atau di belumbang, di jarno, ditinggal lungo sampai seminggu, sampai setengah bulan. Pas balik rodok mampu banger. Rodok enggak seger maneh bangun. Kenapa? Karena pintu jedingnya tertutup, enggak ada ventilasi yang terbuka, maka airnya berubah. Gimana? Ya enggak masalah. Berubah karepe dhewe. Berubah karena ya di tempatnya itu enggak ada faktor lain, bukan dicampuri ini, campur itu enggak. Au bi aurakin utawa perubahan kelawan pira-pira godhong mutanatsiratin kang tersebar binafsiha kelawan awak dhewene aurok. Wa in tafattatat lan senajana dadi ajur apa aurok wa ba'udat lan dadi adoh wa ba'udat lan adoh apa asyajaratu wit anil ma'i sangking banyu. Ada kolam, kemudian di tepi kolam ada pohon mangga atau pohon bunga atau pohon apa. Ketera angin, godhong-godhonge rontok di kolam. Sapa sing iso berseni? Berseni rontok maneh, apalagi musim gugur. Akhirnya mungkin ada tertinggal berapa helai yang enggak sempat dibersihkan. Sampai ajur yang merubah bau air, rasa air mungkin ono rasa-rasa godhonge atau mungkin warnanya juga berubah. Enggak masalah. Asalkan jatuhnya daun tersebut binafsiha, lugur karepe dhewe, lugur kena angin. Bukan dibuang daun tersebut ke dalam kolam. Kolam meneng-meneng bersih. Moro-moro disunteki godhong rong karung. Akhirnya godhongnya ajur di kolam mau berubah airnya. Ini berbahaya perubahannya. Kenapa? Karena daunnya tadi itu dilemparkan atau dimasukkan ke dalam air. Ada unsur kesengajaan itu yang menjadikan air tersebut enggak mutlak lagi. Tapi kalau rontok karepe dhewe, banyune tetap bisa digawe wudu. Meskipun waba'udat asyajaratu anil ma', meskipun pohonnya jauh tumbuhnya jauh dari air. Enggak jajar kolam, rada ado. Tapi ketika kena air yo lugur ae rontok ae godhonge nang kolam. Sapa sing ngate berseni telaten setiap waktu enggak bisa. Nah, jelas ya. Itu. Au binajisin wa in qallat taghayyuru wallahu alam bissawab.